warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Prapto MPD selaku fasilitator kelas 224, yang kami hormati Ibu Erna Sri Nurhayati SPD selaku pengajar praktik kelas 224B, yang saya hormati Ibu Kepala SDN Balegondo II, Ibu Sri Nurhayati SPD yang selalu mendukung saya dalam setiap kegiatan CGP Angkatan 7, teman-teman semua dari SDN Balegondo II yang selalu mendukung saya dalam kegiatan ini, dan yang saya sayangi juga saya banggakan, siswa-siswi SDN Balegondo II. Pada kesempatan kali ini saya akan melaksanakan pra-observasi dengan rekan saya, yaitu Bapak Dwi Agus Widyanuri SPD selaku rekan sejawat saya, dan berikut adalah kegiatan pra-observasi dari saya. Assalamualaikum Pak Dwi, bagaimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Erna, alhamdulillah saya sehat. Ibu sendiri bagaimana? Alhamdulillah saya juga sehat Pak Dwi. Beberapa hari lalu saya sudah menyampaikan kepada Pak Dwi bahwa saya mendapatkan tugas untuk melakukan supervisi akademis di kelas Pak Dwi, dan alhamdulillah Pak Dwi menyetujuinya. Nah, untuk supervisi akademik ini ada 3 tahapan yang akan kita laksanakan, yaitu yang pertama adalah pra-observasi, kedua observasi, dan yang ketiga adalah pasca observasi. Nah, saat ini kita melaksanakan pra-observasi dengan harapan kita dapat berdiskusi atau bertukar pikiran terkait kesiapan-kesiapan Pak Dwi untuk melaksanakan supervisi besok supaya bisa berjalan lancar, juga untuk meningkatkan kemampuan Pak Dwi dalam akademik pengetahuan serta pengalaman Pak Dwi dalam proses pembelajaran ya Pak ya. Kalau boleh tahu nih Pak, harapan apa dari Pak Dwi dari pertemuan kita hari ini? Kalau dari saya sendiri, saya senang sekali Bu Erna bisa berdiskusi dengan penjenengan, bisa bertukar pikiran dengan Ibu. Saya berharap supervisi akademik ini bisa meningkatkan akademik saya, bagaimana proses belajar di kelas. Saya juga ingin berdiskusi mengenai rencana pelaksanaan pembelajaran yang akan saya lakukan di kelas besok. Ya, baik Pak Dwi, kita berarti punya tujuan yang sama ya. Kita bisa berdiskusi terkait persiapan Pak Dwi untuk pelaksanaan supervisi besok. Pak Dwi besok akan menyampaikan materi tentang apa ya Pak? Untuk besok kami akan belajar tentang benda-benda di sekitarku dengan subtema keajaiban wujud di sekitarku. Nanti kami akan belajar mengenai proses terjadinya hujan. Nah, terkait dengan materi yang akan Pak Dwi sampaikan tentang proses terjadinya hujan, tentu ada tujuan pembelajaran yang ingin dicapai oleh siswa. Kira-kira apa nih tujuan pembelajarannya? Untuk tujuan pembelajarannya adalah melalui kegiatan membaca dan mengamati proses terjadinya hujan, siswa dapat menganalisis perubahan wujud yang terjadi pada proses terjadinya hujan dengan cepat. Melalui kegiatan mengamati video proses terjadinya hujan, siswa dapat mengurutkan proses terjadinya hujan dengan tepat. Melalui kegiatan mengurutkan proses terjadinya hujan, siswa dapat menjelaskan proses terjadinya hujan dengan tepat, dan melalui diskusi kelompok, siswa dapat mempresentasikan hasil demonstrasi proses terjadinya hujan dengan bahan yang sudah dipersiapkan dengan tepat. Ya, jadi tujuan pembelajarannya adalah yang pertama melalui kegiatan membaca dan mengamati gambar proses terjadinya hujan, siswa dapat menganalisis perubahan wujud yang terjadi pada proses terjadinya hujan. Lalu melalui kegiatan mengamati video proses terjadinya hujan, siswa dapat mengurutkan proses
terjadinya hujan juga. Dan melalui kegiatan mengurutkan proses terjadinya hujan tadi, siswa dapat menjelaskan proses terjadinya hujan dengan tepat. Dan yang terakhir, melalui diskusi kelompok ya Pak Dwi ya, nanti anak-anak dapat mempresentasikan hasil demonstrasi proses terjadinya hujan ini dengan bahan yang sudah dipersiapkan dengan tepat begitu ya. Nah, dari tujuan pembelajaran ini, apa nih yang ingin Pak Dwi kembangkan? Seperti yang sudah disampaikan tadi, ya. Yang pertama, membaca juga melihat gambar pada buku. Nah, dengan kegiatan membaca tersebut, saya berharap bisa meningkatkan literasi siswa saya. Dengan membaca, saya berharap mereka mampu memahami isi bacaan, juga mendapatkan informasi yang baru mengenai proses terjadinya hujan. Yang kedua, pengamatan video sebagai literasi digital untuk mereka dan bersama kelompok mereka bisa mengamati, bisa berdiskusi untuk berkolaborasi dengan menjawab pertanyaan dari siswa dengan kerjasama yang baik bersama temannya dan mempresentasikannya di depan kelas. Dan yang ketiga, dengan demonstrasi secara langsung, mereka mengamati proses terjadinya hujan dengan alat dan bahan yang sudah disediakan. Oke, jadi hal yang ingin Pak Dwi kembangkan adalah meningkatkan literasi siswa melalui membaca, juga literasi digital dengan mengamati video. Juga ingin meningkatkan kolaborasi dengan berdiskusi dan mengamati secara langsung proses terjadinya hujan ya. Kalau boleh tahu nih Pak, apa saja nih yang sudah Pak Dwi siapkan untuk supervisi besok? Seperti ini Bu, saya sudah menyiapkan RPP. Ya. Oh ya. Sudah menyiapkan RPP berdiferensiasi setelah saya diskusikan dengan Bu Erna. Saya juga mencantumkan KSE dan budaya positifnya. Saya sudah menyiapkan video, juga LKPD yang akan saya susun dalam bentuk 3 kelompok. Jadi LKPD-nya berbeda-beda Bu, sesuai dengan pemetaan kebutuhan belajar siswa berdasarkan kesiapan belajarnya. Saya juga sudah menyiapkan alat peraga untuk melakukan demonstrasi pengamatan proses terjadinya hujan Bu. Dan saya pun menyiapkan asesmen penilaian dalam 3 kelompok tersebut. Wah, luar biasa sekali Pak Dwi persiapannya. Alhamdulillah sekali ya Pak Dwi. Walaupun diskusi kita kemarin itu sangat singkat, saya juga hanya menyampaikan beberapa garis besarnya saja mengenai RPP berdiferensiasi, KSE juga budaya positif. Pak Dwi sudah menyiapkan dengan sangat baik dan sudah sesuai dengan kriteria yang kita inginkan. Nah, untuk pembelajaran besok kira-kira strategi apa yang ingin Pak Dwi gunakan? Baik, kita besok akan belajar tentang proses terjadinya hujan. Strateginya ini saya coba untuk berdiferensiasi karena berdasarkan asesmen kondisi awal yang saya lakukan, ternyata siswa ini bergaya belajar ada 3 kelompok Bu. Iya. Siswa yang minatnya secara visual, ada yang minatnya secara auditori dan kinestetik. Untuk ketiga kelompok ini saya memberikan bentuk pembelajaran yang berbeda. Nah, kalau secara visual mereka akan belajar membaca dengan literasi tadi, yaitu melihat gambarnya. Untuk kelompok auditori, saya memberikan video pembelajaran Bu. Jadi mereka mengamati proses terjadinya hujan ini dengan video pembelajaran. Sedangkan di kelompok kinestetik, saya aktifnya luar biasa. Ya, saya meminta yang sangat aktif ya, luar biasa sekali. Iya betul. Saya meminta mereka menggunting, mengurutkan, menempel dan menyusun urutan-urutan proses terjadinya hujan. Ya, keren sekali strateginya ya Pak Dwi ya. Jadi Pak Dwi sudah menggunakan pembelajaran berdiferensiasi dengan gaya belajar siswa, ada yang visual, auditori, ya juga kinestetik. Yang visual Pak Dwi berikan bacaan yang
auditory, Pak Dwi memberikan video pembelajaran, pembelajaran, ya. dan yang kinestetik, Pak Dwi memberikan tugas seperti Menggunting, menggunting, ya, mengurutkan, menempel, dan menyusun urutan proses terjadinya hujan. Seperti itu ya Pak Dwi ya. Ya. Luar biasa sekali, dan saya sudah tidak sabar ingin segera melaksanakan observasi di kelas Pak Dwi. Nah, setelah saya mendengar persiapan-persiapan dari Pak Dwi, strategi yang sudah Pak Dwi siapkan, alat peraga, juga asesmen yang Pak Dwi akan lakukan, kira-kira masih ada atau tidak hal yang ingin ditambahkan dalam persiapan-persiapan ini? Saya rasa masih ada, Bu. Ada beberapa hal yang masih menjadi kekhawatiran saya. Ya. Jadi yang sudah Pak Dwi siapkan ini masih ada satu kekhawatiran. Iya. Kira-kira apa yang menjadi kekhawatiran Pak Dwi ini? Kekhawatiran saya ini adalah di masalah manajemen waktunya. Oh ya, berarti di kedisiplinan Ya, waktunya ya Pak ya. waktu ketika di kelas itu, ketika saya mengajar di kelas itu. Iya. Iya. Kalau masalah kedisiplinan waktu, kira-kira apa nih yang membuat khawatir Pak Dwi tentang kedisiplinan waktu itu? Begini, saat diskusi kelompok, kekhawatiran saya waktu istirahat nanti, Bu. Karena yang sudah pernah saya alami saat berdiskusi itu, anak-anak itu antusias dan sangat asik. Jadi itu membutuhkan waktu yang lama. Sedangkan nanti saat jam istirahat sudah mulai, mereka masih asik diskusi. Ya, nanti diskusi. Bisa terganggu dengan teman-temannya yang sudah istirahat. Ya. Jadi kekhawatiran Pak Dwi itu adalah ketika anak-anak terlalu aktif dan asik dalam berdiskusi sehingga bisa memakan waktu di jam istirahat. Nah, kira-kira bagaimana cara Pak Dwi meminimalisir agar kekhawatiran ini tidak terjadi? Mungkin solusi dari saya yaitu untuk mengatasi kekhawatiran saya ini, saya akan membatasi waktu diskusinya supaya waktu diskusi ini tidak terlalu panjang ketika nanti istirahat itu sudah selesai. Ya, jadi tetap bisa terjaga ya. Luar biasa sekali Pak Dwi. Ini menambah pengalaman juga ya untuk saya. Jadi nantinya Pak Dwi akan meningkatkan atau mengingatkan ke siswa pada waktu siswa nanti berdiskusi sekian menit, seperti itu ya untuk waktunya. Nah, dari permasalahan ini, hal yang membuat khawatir Pak Dwi ini, ada tidak orang yang ingin Pak Dwi mintai bantuan agar rencana Pak Dwi ini bisa berjalan dengan lancar? Pastinya ada, Bu. Agar rencana ini bisa berjalan lancar, saya sangat perlu sekali kerjasama dengan siswa. Karena nanti di kelas itu saya dan siswa saya. Ya. Jadi saya harus mengingatkan mereka juga mau konsisten dengan waktunya. Ya, benar sekali Pak Dwi. Jadi benar-benar kejadian ini berada di dalam kelas. Maka yang ingin Pak Dwi mintai bantuan adalah siswa dari Pak Dwi itu sendiri ya, untuk bisa berkolaborasi dengan kita saat menyiapkan waktu. Terus mereka juga harus disiplin waktu seperti itu ya Pak Dwi ya. Nah, kira-kira kapan nih rencana Pak Dwi ini akan dilaksanakan? Saya rasa secepatnya lebih baik, Bu. Pas Bu Erna melakukan supervisi rencana ini bisa kita laksanakan. Oke, jadi secepatnya lebih baik ya Pak Dwi ya, benar sekali. Jadi pas besok saya melakukan supervisi di kelas, Pak Dwi, rencana-rencana ini akan dilaksanakan besok ya. Nah, apa nih komitmen dari rencana Pak Dwi untuk kedepannya? Jadi komitmen saya akan menjalankan rencana pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi ini sesuai dengan apa yang saya laksanakan. Dan KSE juga budaya positif ini juga akan saya lakukan di kelas. Dan untuk proses pembelajaran selanjutnya, saya juga harus menerapkan seperti ini.
dan LKPD yang diberikan bisa dijalankan anak-anak dengan baik, juga konsisten pada disiplin waktu. Ya, oke. Jadi Pak Dwi konsisten dengan apa yang Pak Dwi tulis di RPP ini. Iya. Baik langkah-langkahnya, juga tentang disiplin waktu, seperti itu ya Pak Dwi. Ya, luar biasa sekali. Nah, kalau boleh meminta nih, boleh tidak Pak Dwi menceritakan kembali dari awal sampai akhir, mulai dari persiapan Pak Dwi, mulai dari materi, strategi, serta kendala atau hambatan yang Pak Dwi khawatirkan, sampai Pak Dwi sendiri bisa menemukan solusinya. Jadi besok kita akan mempelajari tentang keajaiban perubahan wujud di sekitarku, di mana anak-anak akan belajar bagaimana proses terjadinya hujan. Dari tujuan pembelajaran melalui kegiatan membaca dan mengamati gambar proses terjadinya hujan, siswa dapat menganalisis perubahan wujud yang terjadi pada proses terjadinya hujan. Lalu melalui kegiatan mengamati video proses terjadinya hujan, siswa dapat mengurutkan proses terjadinya hujan juga. Melalui kegiatan mengurutkan proses terjadinya hujan, siswa dapat menjelaskan proses terjadinya hujan dengan tepat. Dan melalui diskusi kelompok, siswa dapat mempresentasikan hasil demonstrasi proses terjadinya hujan dengan bahan yang sudah dipersiapkan dengan tepat. Yang ingin saya kembangkan adalah yang pertama, membaca juga melihat gambar pada buku. Nah, dengan kegiatan membaca tersebut, saya berharap bisa meningkatkan literasi siswa saya. Dengan membaca saya berharap mereka mampu memahami isi bacaan, juga mendapatkan informasi yang baru mengenai proses terjadinya hujan. Yang kedua, pengamatan video sebagai literasi digital untuk mereka dan bersama kelompok mereka bisa mengamati, bisa berdiskusi untuk berkolaborasi dengan menjawab pertanyaan dari saya dengan kerjasama yang baik bersama temannya dan mempresentasikannya di depan kelas. Dan yang ketiga, dengan demonstrasi secara langsung, mereka mengamati proses terjadinya hujan dengan alat dan bahan yang sudah disediakan. Saya sudah menyiapkan RPP berdiferensiasi yang sudah saya sampaikan pada Ibu tadi. Setelah saya diskusikan dengan Bernard, saya juga mencantumkan KSE dan budaya positifnya. Saya juga menyiapkan video, juga LKPD yang akan saya susun dalam 3 kelompok. Jadi LKPD-nya berbeda-beda Bu, sesuai dengan pemetaan kebutuhan belajar siswa berdasarkan kesiapan belajarnya. Saya juga sudah menyiapkan alat peraga untuk melakukan demonstrasi pengamatan proses terjadinya hujan Bu. Dan saya pun menyiapkan asesmen penilaian dalam 3 kelompok tersebut. Strategi yang saya gunakan, pembelajaran berdiferensiasi dengan gaya belajar siswa ada yang visual, auditori, dan kinestetik. Yang visual diberikan bacaan, yang auditori nanti diberikan pembelajaran dan video pembelajaran, dan yang kinestetik diberikan tugas seperti menggunting, mengurutkan, menempel, dan menyusun urutan proses terjadinya hujan. Untuk mengatasi kekhawatiran saya akan membatasi waktu diskusi supaya kedisiplinan waktu bisa terjaga. Dengan komitmen saya adalah saya akan menjalankan rencana pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi ini sesuai dengan apa yang saya laksanakan. Dan KSE juga budaya positif ini juga akan saya lakukan di dalam kelas. Dan untuk proses pembelajaran selanjutnya, saya juga harus menerapkan seperti ini. Dan LKPD yang diberikan bisa dijalankan anak-anak dengan baik, juga konsisten pada disiplin waktu. Seperti itu Bu. Alhamdulillah, keren sekali persiapan Pak Dwi ya. Saya semakin tidak sabar untuk segera masuk di kelas Pak Dwi dan mengikuti pembelajaran yang sudah Pak Dwi siapkan dengan luar biasa ini. Nah, sepertinya kita sudah ada di penghujung pertemuan diskusi ya Pak ya. Iya. Kalau boleh saya tahu bagaimana nih perasaan Pak Dwi setelah kita melaksanakan diskusi kita hari ini? Ya, saya merasa senang, lega sekali bisa menceritakan semua tentang persiapan mengajar saya.
Saya juga mengucapkan terima kasih kepada Bu Erna sudah mau mendengarkan cerita saya hari ini. Alhamdulillah, itu yang kita harapkan ya Pak Dwi, supaya kita bisa lebih siap melaksanakan supervisi besok. Sepertinya kita memang sudah harus mengakhiri diskusi kita pada hari ini. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada Pak Dwi, dan saya juga mohon maaf apabila ada salah kata dan lain-lain. Dan kita akhiri dengan hamdalah ya Pak Dwi, alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa tadi yang datangnya lebih awal? Ica, boleh silakan Ica memimpin doa terlebih dahulu. Siap, Kak. Berdoa mulai. Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum Pak Dwi mengawali pembelajaran hari ini, Pak Dwi akan mengabsen terlebih dahulu. Nomor 1 Ahmad Tegar Nur Dwi. Hadir? Oke, angkat tangan ya, nanti belum hafal. Yang kedua Azam Miftahul Huda. Oke. Untuk menguatkan dan meningkatkan rasa persatuan dan kesatuan dan cinta tanah air, marilah kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila terlebih dahulu. Silakan dipimpin salah satu untuk menghitung supaya mulainya bareng-bareng. Dipimpin Reno menghitung 1 sampai 3. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, aku yang mendukungmu. Sekali. Kemarin kita mengidentifikasi perubahan wujud. Kemarin kita juga sudah melakukan percobaan, yaitu membuat jus. Yang awalnya itu jusnya jus apa kemarin? Jus apel. Jus apel itu bendanya benda apa? Benda padat, karena apel itu bisa dipegang. Setelah dijadikan jus menjadi benda cair, bisa diminum. Itulah contoh dari perubahan. Tujuan pembelajaran hari ini yaitu ada 4. Bisa kalian lihat di sini Pak Dwi bacakan sepintas. Yang pertama, melalui kegiatan membaca dan mengamati gambar proses terjadinya hujan, siswa dapat menganalisis perubahan wujud yang terjadi pada proses terjadinya hujan dengan tepat. Yang kedua yaitu melalui kegiatan mengamati video proses. Kalian memperhatikan terjadinya hujan. Pernah apa tidak kalian memperhatikan terjadinya hujan? Nah, bagaimana kira-kira proses terjadinya hujan itu seperti apa? Siapa yang tahu sebelum Pak Dwi lanjutkan? Siapa yang tahu? Hujan itu kok bisa jadi turun dari langit, itu prosesnya seperti apa? Siapa yang tahu kira-kira? Saya tahu, Pak. Baik, jadi bagaimana? Awalnya bertiup kencang. Ya, selanjutnya? Awan menjadi gelap. Ya, mendung. Terus? Petir menyambar, Pak. Ada petir. Baik, ada lagi? Ada hujan. Ada hujan. Akhirnya terjadi hujan. Itulah kira-kira pengetahuan kalian di awal sebelum Pak Dwi jelaskan mengenai bagaimana terjadinya hujan. Selanjutnya kita lihat di slide. Inilah. Ini ada contoh dari animasi proses terjadinya hujan. Bisa kalian lihat di sini nanti supaya kalian tahu bagaimana sih proses-proses terjadinya hujan. Nah, di sini Pak Dwi akan menampilkan video animasi bagaimana terjadinya hujan. Nanti coba kalian lihat. Ya, kok mendung? Jam berapa sih sekarang? Kok sudah mau hujan? Teman-teman, tahu tidak? Sekarang jam tangan Dika menunjukkan jam berapa? Ya, betul, jam 1 siang. Dan sebentar lagi akan turun hujan. Teman-teman, tahukah kamu bagaimana proses terjadinya hujan?
Begini prosesnya. Hujan pada mulanya berasal dari air yang berada di permukaan bumi, seperti air laut, danau, sungai, dan sebagainya, yang tersinari matahari, yang kemudian air tersebut menguap atau menjadi uap dan melayang ke udara. Air yang menguap atau menjadi uap melayang sambil bermain. Nah, setelah kalian mengamati video tadi, video tentang hujan, apa yang kalian amati dari video itu? Apa? Ya, Regina? Proses terjadinya hujan. Betul, proses terjadinya hujan. Tadi ada urutan-urutan bagaimana proses terjadinya hujan. Betul. Selanjutnya, nah ini. Nanti Pak Dwi akan membagi kalian menjadi beberapa kelompok, ya. Bagi menjadi 3 kelompok. Kelompok 1 nanti duduk dengan kelompok. Pak Dwi akan membagikan tugas kelompok kalian. Ini. Nah, ini nanti diisi, dikerjakan, diskusi dengan satu kelompok, teman satu kelompoknya didiskusikan. Ini. Pak Dwi beri waktu 20 menit untuk menyelesaikan soal-soal itu. Bisa dimulai dari sekarang. Diskusinya satu kelompok, boleh melihat buku atau boleh melihat LKS. Silakan. Sudah semangat? Mana semangatmu? Bagus sekali. Saya tidak ngantuk. Baiklah, sekarang silakan dilanjutkan tugasnya. Masih ada waktu 10 menit. Itu kalian mempresentasikan hasil kerja kalian ke depan kelas. Pak Dwi mulai dari mungkin siapa yang berani terlebih dahulu? Regina, bagus. Dari kelompok 1, Regina silakan menyampaikan hasil dari diskusi kelompoknya. Silakan. Teman-temannya menyimak. Hasil kerjasama kelompok 1 adalah pertama, air laut, sungai, dan danau berkumpul lalu menguap karena panas matahari. Kedua, uap air akan naik ke langit dan berubah menjadi awan. Tiga, awan dapat bergerak karena tertiup angin. Ketika awan sampai ke tempat yang suhunya lebih rendah, awan akan mengembun. Yang keempat, gumpalan awan berubah menjadi titik-titik air. Lama-kelamaan, titik-titik air akan menjadi banyak dan berat. Kelima, maka jadilah titik-titik air tersebut. Itulah yang kita sebut hujan. Bagus sekali. Itulah hasil dari kerja dari kelompok 1. Kalau kelompok 2, kelompok 3 berbeda tidak apa-apa. Nanti bisa menyampaikan dari kerja kelompoknya masing-masing. Bagus sekali. Itu tadi adalah dari hasil kerja dari kelompok 1. Mungkin dari teman-teman kelompok 2 atau kelompok 3 ada yang mau ditanyakan pada Regina sebagai wakil kelompok 1. Perubahan wujud apa yang terjadi pada kelompok 1? Air laut berkumpul dan karena panas matahari, air akan menguap. Ya, betul. Jadi di sana itu terjadi penguapan. Air lautnya itu kan berkumpul. Karena itu terkena sinar matahari secara terus-menerus, panas, akhirnya menguap. Betul sekali jawaban Regina, yaitu menguap. Mungkin dari kelompok lain, kelompok 2 ada yang mau tanya? Tidak. Oh, tidak. Karena sudah tidak ada pertanyaan lagi, baiklah Regina bisa menempel pekerjaannya di situ, ditempel. Ya, itu ambil, ditempel di situ. Ya, bagus sekali. Tepuk tangan untuk Regina. Dan tepuk tangan juga untuk kelompok 1. Setelah Regina, Pak Dwi tidak perlu menunjuk kelompok berapa lagi yang berani maju. Bisa. Dengarkan temannya, didengarkan. Hasil kerja kelompoknya di sampingnya kelompok 1. Dan yang terakhir yaitu kelompok 3, kelompoknya Fatul dan Jenny. Siapa yang perwakilan? Perwakilan siapa? Oh, Jenny. Oke, bagus. Silakan.
Teman-temannya didengarkan. Hasil kerja kelompok 3. 1. Air laut, sungai, danau berkumpul lalu menguap karena panas matahari. 2. Air di bumi menguap. Yang ketiga, uap air berubah menjadi awan. Yang keempat, awan mengembun menjadi titik-titik air. Yang kelima, titik-titik air jatuh ke bumi. Sudah? Yaitu, itu adalah hasil dari kerja kelompok 3. Bagaimana teman-teman menanggapi hasil kerja kelompoknya Jenny? Ada hal-hal yang berbeda atau hal-hal yang ada yang perlu ditanyakan? Silakan. Bagus, kalau memang sudah jelas, silakan Jenny menempel hasil kerja kelompoknya di sampingnya kelompok 2. Kita beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Kelompok 3, namanya itu menguap dulu. Setelah itu, air yang menguap akan menjadi uap air. Setelah itu, kumpulan uap air akan bergerak karena tertiup angin. Gumpalan awan terus bergerak ke daratan yang suhunya lebih rendah dari perairan. Gumpalan awan akan mengembun menjadi titik-titik air karena terkena suhu dingin. Ketika titik-titik air pada awan sudah terlalu berat, awan tidak mampu lagi menumpangnya sehingga titik-titik air tersebut jatuh ke bumi. Titik-titik air yang jatuh ke bumi tersebut yang dinamakan hujan. Jadi seperti inilah proses terjadinya hujan yang setiap bulan musim apa kalau hujan itu kemarau apa penghujan? Musim penghujan. Musim penghujan itu setiap hari kan turun hujan. Nah, turun hujan itu prosesnya seperti ini. Mulai dari air laut menguap ke awan, setelah itu turun lagi dan berputar. 1 buah gelas yang isinya ini adalah air panas atau air hangat. Dan ada pula 2 buah es batu yang Pak Dwi letakkan di atasnya. Yang lain bisa mendekat sini supaya jelas. Nah, ini adalah bisa kita gunakan untuk praktek proses terjadinya hujan. Bagaimana? Yang pertama yaitu ini air. Air ini kita anggap sebagai air yang ada di laut. Ya. Air yang ada di laut ini terkena panas sinar matahari, airnya akan menguap. Airnya ini akan menguap, naik. Nah, uapnya tidak kelihatan, tapi ini menguap karena airnya dipanaskan. Setelah airnya menguap, karena di atas itu kan udaranya dingin. Udara yang dingin ini membuat titik-titik air atau uapnya tadi menjadi 1, 2, 3. Inilah siklus hujan di alam ini. Evaporasi, penguapan, kondensasi, pengemburan, presipitasi, turunlah hujan, infiltrasi, itu adalah cara supaya kita lebih mudah untuk mengingat dengan dijadikan lagu. Bagus sekali. Baiklah, silakan kembali ke tempat. Oke. Setelah apa yang kita pelajari dari tadi, kira-kira apa yang sudah kita pelajari? Apa saja yang sudah kita pelajari? Coba Jenny. proses terjadinya hujan. Ya, proses terjadinya hujan. Apalagi kira-kira? Menyanyi supaya lebih mudah untuk mengingat. Itu. Yang kedua yaitu apa yang paling kalian sukai dari pembelajaran hari ini? Kira-kira apa? Karena kalau tidak di sekolahan, di rumah kita tidak mungkin melakukan percobaan semacam ini. Ada lagi? Presentasi. Betul, presentasi di depan kelas. Dengan presentasi kita akan belajar untuk menyampaikan pendapat, kita akan belajar untuk mengungkapkan apa yang ada di pikiran kita. Bagus.
Tuh, tadi masing-masing sudah menyampaikan apa yang disukai. Dan yang ketiga yaitu apa yang belum kalian pahami dari pembelajaran hari ini? Apa? Dari pembelajaran hari ini. Sudah cukup. Sudah cukup? Tidak ada hal yang menurut kalian membingungkan? Tidak ada hal yang kalian masih belum paham? Tidak. Alhamdulillah. Menyampaikan pesan moral dari pembelajaran kita hari ini. Yang pertama yaitu hujan punya banyak manfaat untuk kehidupan. Hujan itu manfaatnya banyak sekali untuk kehidupan kita. Akan tetapi hujan juga bisa mengakibatkan bencana banjir. Hujan kalau turunnya terus-menerus dan dengan curah hujan yang sangat tinggi, itu juga akan menyebabkan banjir. Jadi kita harus menjaga keseimbangan, kelestarian, dan kebersihan lingkungan. Kebersihan lingkungan seperti apa yang harus kita jaga supaya tidak banjir? Yaitu kita harus membuang sampah pada tempatnya. Kita tidak boleh menebang-nebang hutan secara liar. Boleh menebang hutan, tapi tidak boleh secara liar. Kita harus melakukan tebang pilih. Tebang pilih itu apa? Kita itu menebang yang sudah tua. Tuh. Nah, di pertemuan selanjutnya kita akan mempelajari. Jadi pertemuan selanjutnya itu besok atau lusa kita akan mempelajari tentang menyusun kalimat menggunakan kosakata tentang perubahan wujud. Jadi kita nanti akan membuat kalimat, menyusun kalimat tentang perubahan wujud. Yang kedua yaitu menghitung lama waktu kegiatan. Kegiatan apa? Nanti pertemuan yang akan datang kita akan menghitung suatu kegiatan itu berjalan berapa lama. Dan nanti kita akan mempelajari di pertemuan yang akan datang. Untuk selanjutnya, anak-anak nanti bisa mengerjakan tugas mandiri yang tugasnya itu nanti bisa kalian diakses di link. Nanti akan Pak Dwi sampaikan di kalian melalui grup. Pembelajaran hari ini Pak Dwi rasa sudah cukup. Anak-anak bukunya bisa dimasukkan. Oke, pembelajaran kita hari ini kita akhiri sampai di sini. Selamat belajar, jaga kesehatan, tetap semangat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan sampai ketemu di pembelajaran selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan melaksanakan tahapan supervisi akademik yaitu pasca observasi. Di sini saya ditemani oleh Bapak Dwi Agusta Widyanuri SPD dan juga terima kasih atas kehadirannya Ibu pengajar praktek saya, Ibu Erna Sri Nur Hayati SPD dari kelas 224B. Dan berikut adalah tahapan pasca observasi dari kami yang akan kami laksanakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Dwi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah hari ini Bu Erna, kabar saya baik. Bagaimana Bu Erna? Alhamdulillah saya juga baik, Pak Dwi. Setelah kita melaksanakan tahapan praobservasi juga tahapan observasi, hari ini kita akan melaksanakan pasca observasi dan diamati langsung oleh beliau Ibu Erna Sri Nur Hayati SPD. Nah, kalau boleh tahu nih apa harapan Pak Dwi dari diskusi kita hari ini? Kemarin saya sudah berdiskusi dengan Bu Erna dan ada juga hal yang ingin saya sharing dengan Bu Erna terkait tahapan observasi yang sudah saya lakukan. Oh ya, pada tahap praobservasi Pak Dwi menyampaikan ada hal-hal yang ingin diperbaiki. Nah, kira-kira
rencana perbaikan itu bekerja dengan baik atau bisa terlaksana dengan baik atau tidak pada saat observasi? Pada saat pra-observasi, saya khawatir tentang waktu jam istirahat. Alhamdulillah, waktu tersebut sesuai dengan rencana dalam pembelajaran. Pada saat mereka berdiskusi, saya membatasi waktu mereka, sehingga saat jam istirahat mereka mendapatkan waktu istirahatnya. Jadi rencana itu berjalan dengan baik ya Pak ya? Alhamdulillah. Nah, bagaimana perasaan Pak Dwi setelah melaksanakan observasi itu? Perasaan saya, alhamdulillah, saya lega sekali Bu. Anak-anak mendapatkan haknya juga, saya senang sekali. Alhamdulillah, berarti terkait tujuan pembelajaran yang Pak Dwi laksanakan itu sudah tercapai ya Pak ya? Iya. Terkait tujuan pembelajaran nih Pak, nah apakah tujuan pembelajaran Pak Dwi kemarin sudah tercapai? Pada saat pembelajaran, materi adalah proses terjadinya hujan. Iya. Alhamdulillah tujuannya meningkatkan literasi membaca, Iya. juga literasi digital sudah tercapai Bu. Iya. Dan saat berdiskusi, mereka bisa berdiskusi dan berkolaborasi dengan baik, sehingga bisa menjawab pertanyaan sesuai dengan hasil pengamatan mereka. Iya. Berarti intinya tujuan pembelajaran itu sudah tercapai ya Pak Dwi ya? Iya. Dan benar sekali, menurut hasil pengamatan saya juga melihat proses pembelajaran itu berjalan dengan lancar, anak-anak juga aktif, lalu rencana-rencana yang Pak Dwi ingin perbaiki juga terlaksana dengan baik. Dan berkaitan dengan itu semua tadi, kira-kira praktik baik apa yang Pak Dwi lakukan saat observasi dan perlu dipertahankan atau yang ingin ditingkatkan lagi? Yang saya lakukan adalah menyiapkan RPP yang sudah saya susun secara teratur agar saat menjalankan tersusun dengan baik. Lalu menyampaikan media pembelajaran itu lewat alat peraga dan juga menyusun LKPD sesuai dengan kelompok, yaitu visual, auditory, dan kinestetik. Saya juga menyusun asesmen penilaiannya. Dan yang ingin saya tingkatkan adalah kompetensi mengajar saya perlu persiapan yang matang. Saya perlu mencari referensi dari internet dan kolaborasi dengan rekan sejawat, mengikuti KKG atau komunitas belajar untuk bertukar pendapat, dan juga mengikuti workshop atau webinar untuk menambah pengetahuan juga wawasan saya. Oke, berarti terkait praktik baik itu memang perlu persiapan yang matang dan benar-benar harus kita siapkan ya Pak ya. Iya. Baik RPP, media pembelajaran, juga LKPD, asesmen penilaiannya juga agar tujuan pembelajaran tercapai dengan baik. Nah, terkait keinginan atau harapan dari Pak Dwi untuk meningkatkan kompetensi, yaitu dengan mencari referensi dari berbagai sumber, baik dari internet, juga komunitas belajar, juga dari mengikuti workshop atau webinar juga ya. Nah, dari rencana ini kira-kira kapan nih Pak Dwi akan mulai melaksanakannya? Sepertinya saya kira secepatnya, mungkin mulai besok sudah saya terapkan dalam pembelajaran. Berarti mulai besok Pak Dwi sudah mulai menerapkannya ya. Nah, setelah rencana-rencana ini Pak Dwi terapkan, apa yang Pak Dwi harapkan dari pembelajaran Pak Dwi? Yang saya harapkan semoga pembelajaran ini dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan rencana yang telah saya buat. Nah, kira-kira siapa saja yang bisa membantu Pak Dwi untuk berkomitmen atas rencana-rencana Pak Dwi tersebut? Tentunya rekan sejawat untuk berkolaborasi, juga siswa yang dalam penerapan pembelajaran di kelas. Luar biasa sekali ya. Jadi perlu
berkolaborasi dengan teman sejawat juga siswa Siswa ya yang Pak ada di ya. kelas. Iya, benar. Nah, bagaimana perasaan Pak Dwi setelah diskusi ini? Alhamdulillah saya lega dan senang sekali. Terima kasih Bu Erna sudah meluangkan waktu untuk berdiskusi dan mendengarkan cerita saya. Alhamdulillah lega ya Pak Dwi ya. Ya. Diskusi kita pada hari ini sepertinya sudah harus kita akhiri. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada Pak Dwi juga Bu Erna atas kehadirannya, dan saya juga mohon maaf apabila ada salah kata atau hal-hal yang kurang berkenan. Nah, mari kita akhiri kegiatan hari ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.